Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ibadillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salam daimain mutalazimain dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di penghujung bulan Sya'ban. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan suci Ramadan. Amin. Karena saking banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita, adalah sebuah kewajiban bagi kita seorang hamba untuk selalu bersyukur segala nikmatnya dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk menggapai ridho dan makfirah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Monggo saderengipun kawiwitan saudara akan panjenengan memohon kepada Allah lumantar surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tersebut Allah kersa paring nur wonten ing manah kita sedaya kepadang jika wawasan kita, jika pemikiran kita sehingga saged netepi napa ingkang dados berbentuk la hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihatin jami'ah syamilah naftatihu baramijana hadzal yaum al mubarak qiraatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Amin amin Allahumma amin. Mari kita teruskan sepertinya sampai ayat 193 dari surat Al-Baqarah. Saya baca dulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal dhalimin. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyah
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا ومن أهل شفاعة القرآن ومن أهلك يا رحمة ومن أهل شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Nggih, ayat 193 niku mempunyai nafas yang sama, mempunyai pesan yang sama dengan ayat 192 dan ayat 191. Oke. Jadi kalau panjenengan selaku penyuluh itu mempunyai tugas untuk pembinaan napi teroris atau semua yang berkenaan dengan ekstremisme beragama, panjenengan dari ayat 190 sampai ayat 193. Oke, itu digali betul karena kebanyakan para motivator jihad. Jihad itu jihad. Lah, atau jihad di jalan Tamrin. Jihad fi sabilit Tamrin. Matine ning Tamrin. Ora fisabilillah ning sabilit Tamrin. Malih ngebom ning ngene Tamrin. Itu menggunakan ayat-ayat ini. Oke. Ayat yang dipakai itu ayat 190, 191, 192, ayat 193. Saya kenal betul mengaku biyen ya tahu ketemu karo pelaku-pelaku itu. Maka ayat yang dipakai kepada saya itu ayat 193. Orangnya sekarang sudah jadi salafi. Dulu itu motivator jihad. Ustadz Pondok Ngruki sekarang sudah jadi salafi. Biyen iki Masya Allah. Oke, yang dipakai ayat 193 tapi berhenti pada wa yakunad dinu lillah fa in tahau fala udwana illa 'alal dzalimin, enggak dipakai. Dia pakai model takfirul ammah. Takfirul ammah itu mengkafirkan secara umum. Di sing Islam mung dietok. Dengan bersani itu. Dari mulai ayat 190, waqatilu fisabilillah. Mereka menganggapnya di jalan Allah. Mateni wong, soalnya wong-wong kuwi wong-wong do kufur, sabilillah. Dan mereka diyakinkan betul itu karena nyuwun pangapunten orang yang dalam pemahaman agamanya justru malah tidak masuk.
Justru orang-orang yang nyuwun pangapunten lulusan SMP itu sudah mulai dididik, SMA sudah mulai ya direkrut. Jadi justru orang yang pemahamannya dangkal itu yang direkrut biasa. Dan mereka memakainya terjemah. Jadi tidak ada hubungan per ayat, munasabatul ayat. 5 qoblaha wa ba'daha itu nggak dipakai. Hubungan ayat 1 dengan sebelumnya nggak dipakai. Yang dipakai itu hanya terjemahan tok. Wa qatiluhum patenono kabeh. Wis remuk wis kaya. Jadi wong Islam sing nglakoni dosa gedhe ya padha ae kafir. Wong Islam sing do salat, sing do zakat, sing do poso kuwi nek melu pemerintah sementara pemerintahnya itu kayak begini, ya padha ae kafir. Dipateni ora apa-apa. Bayangke. Seperti itu. Ustadznya masih hidup kok. Kayaknya loh informasi terakhir masih. Tapi saiki ikut Salafi. Wah, wong bingung karepe. Siarke wae. Maka ketika jenengan mempunyai tugas sebagai penyuluh non PNS berkenaan dengan terorisme dan ekstremisme beragama, jenengan gali betul ayat 190 sampai ayat 193. Karena yang dipakai mereka itu ayat itu. Oke, kita masuk ayat 193. Waqatiluhum dan bunuhlah mereka. Wis, secara letterlek yo pateni. Tapi menurut tafsir itu membunuh bukan berarti membunuh dalam arti membunuh secara fisik. Memang masuk juga membunuh secara fisik. Akan tetapi menghentikan laju mereka memerangi kita itu juga termasuk bagian daripada maksud daripada membunuh. Ya. Artinya di sini itu masih belum cetha. Kalau hanya sekedar mengambil ayat 193 tok, maka harus dilihat, dilacak. Ini siapa? Itu mereka enggak gagas, mereka anggap bahwasanya yang pertama yang tidak beragama sebagaimana agama Islam. Waduh bahaya kalau menerapkan tafsir dengan pemahaman yang semacam itu sangat-sangat berbahaya. Maka jenengan pirsani yang namanya Mesir itu Anwar Sadat itu tembak di depan ketika apa? Ketika parade militer itu dia ditembak langsung sama anak buahnya. Juar langsung. Yang namanya Najib Mahfud itu dia cerita sendiri sama saya ketika pawas wawancara. Najib Mahfud menang Nobel perdamaian dari Mesir. Dia bikin novel, dia itu dihunus golok di tenggorokannya begini. Itu kejadian betul di Mesir. Terus di Mesir lagi di dekat di perbatasan antara Mesir dengan Jordan dan Israel itu ada satu masjid ya, daerah Asir itu masjid wong do salat iki dipateni kabeh ditembaki semuanya. Piye? Sing nembaki ya takbir. Dan bagaimana kuwi? Piye? Aneh kok. Nggak usah ke situ, di Cirebon ada sholat Jumat. Ini ngebom ketika pas sholat Jumat itu bagaimana? Itu di komplek kepolisian. Sing sholat itu orang Pak polisi. Ada orang-orang lain juga. Nah, itu temannya salah satu ustadz di Karanganyar, tapi ustadz ini sampun kapundhut. Di Karanganyar, tapi ustadz ini sudah kapundhut.
Karanganyar ya. Oke. Dalilnya waqatiluhum, mereka itu mereka anggap bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, terus yang mensupport mereka, yang membela mereka, termasuk negara yang tidak berdasarkan agama Al-Quran dan hadis. Oh, bahaya enggak? Maka mereka melihat negara Indonesia itu negara tauhid. Oke. Nek tauhudan ya ning Colomadu. Tapi ini dianggap sebagai negara tauhid. Soalnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut mereka. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1444. Wah, iki ora negara Islam, bubar ki wae iki negara tauhid. Maka mereka memerangi polisi, maka mereka memerangi TNI, maka mereka memerangi pemerintahan. Dan siapa saja yang yang menyokong, mensupport, mendukung pemerintahan Republik Indonesia, termasuk PNS-PNS ini. Itu termasuk PNS-PNS itu dianggap sebagai bagian daripada tauhid. Nah, maka mereka mempunyai anggapan semacam itu. Cuman ada perbedaan. Ya, sekali mereka berbeda, maka mereka akan pecah. Sekali walaupun mempunyai tujuan sama mendirikan negara Republik Indonesia, tapi mendirikan negara Islam Indonesia, tapi mereka begitu beda pendapat langsung pecah, akan membuat fraksi-fraksi baru. Sama seperti Ikhwanul Muslimin itu juga pecah menjadi berbagai macam fraksi-fraksi, friksi toh, bro. Oh, fraksi DPR, aku seneni kok. Friksi, pecahan-pecahan. Maka Ikhwanul Muslimin pun ada yang moderat, ada yang garis keras. Garis keras itu salah satunya adalah Aiman Ad-Dhawahiri yang pada akhirnya pindah ke Qaidah. Al-Qaidah. Orang Mesir itu dokter. Bukan dokter, tapi dokter. Itu dokter saja. Seperti itu. Oke. Waqatiluhum, maka hum itu di sini adalah kudu jenengan lacak pada ayat-ayat sebelumnya. Siapa itu? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi panjenengan secara nyata. Dalam arti perang, dalam arti nyata, fisik. Itu dari mana? Ayat 190. Jadi hum adalah mereka yang menginginkan konfrontasi atau melakukan konfrontasi agresi kepada kita. Maka kita diminta untuk mempertahankan diri. Contoh, jangankan begitu. Misalnya, dalamnya jenengan dirampok. Ya, dalamnya jenengan dirampok. Jenengan mempertahankan diri, mati syahid. Mati syahid. Walaupun sing ngerampok ya wong Islam. Jadi mempertahankan diri dari segala sesuatu yang menyerang kita itu diperbolehkan. Misalnya, aku engko mulih ning ngene kliwonan metu Gondang Rejo bengi-bengi terus dibegal karo wong. Aku mempertahankan diri kok akhirnya mati syahid. Semacam itu. Hatta sampai la takuna fitnah. Jadi fitnah, menjadi cobaan. Wa yakuna dinu lillah, dan agama ini menjadi punya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang itu supaya apa? Supaya sudah tidak ada lagi godaan, supaya tidak ada lagi cobaan, supaya tidak ada lagi halangan dan lain sebagainya, maka perangi mereka. Maka perlu dijabarkan apa itu merangi. Apakah memerangi secara fisik, ngebom, nembak, parang maksudnya, medang, dan lain sebagainya, atau bagaimana? Maka di sana para pasir, kalau ini sekedar pemahaman, itu ada yang tidak seperti itu dalam arti bagaimana ketika sudah selesai dalam arti misalnya di penjara sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan tindak kekerasan, ya itu bagian daripada memerangi. Kalau misalnya aku terus dibegal, aku ngerti wong ya tak lapor kening berwajib. Orangnya ini Pak. Pada saat jam segini melakukan penyerangan terhadap saya, itu bagian daripada memerangi. Terus akhirnya bocah mau sing nyegat aku, sing perampok aku, terus dicekel karo Pak Polisi, dimasukkan penjara, akhirnya diadili, itu bagian daripada memerangi. Bukan berarti jenengan itu terus langsung melakukan eksekusi. Podo karo laskar kayak. Ndak begitu caranya. Kalau Anda seperti itu, berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai pihak yang berwajib. Padahal negara sudah menentukan siapa-siapa yang berwenang dalam permasalahan keamanan. Ya wes sampai ke begitu. Nah, niku waqatilu hatta la takuna fitnatun, sehingga apa tidak menjadi fitnah, tidak menjadi halangan buat kamu lagi. Wa yakuna dinu lillah. Jadi mereka beranggapan agama ya kabeh kudu Islam. Aduh, susah kalau kayak gitu itu. Padahal Gusti Allah itu kalau menginginkan semuanya beragama Islam bisa, tapi dijadikan itu berbeda-beda untuk menguji kita. Bagaimana akhlak kita kepada sesama, walaupun berbeda agamanya, walaupun berbeda alirannya, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi ada kejadian-kejadian seperti di Cirebon. Tidak perlu lagi ada kejadian-kejadian kayak Ahmadiyah dan lain sebagainya. Nah, wong ngisor-ngisor kuwi dalam arti pengikut-pengikut itu hanya mau sekedar ikut-ikut saja, tidak mengetahui ilmunya. Mereka hanya mengikuti saja. Maka dengan cara apa pembinaan? Contoh, aliran Rahmat di Karanganyar. Saya sudah ketemu. Jadi waktu itu dihadirkan salah satu tokoh dari DSKS, tapi sudah almarhum, dokter beliau, Dr. Muin, sebut tidak apa-apa, sudah meninggal loh. Itu mengkafir-kafirkan betul itu, dibentak-bentak itu. Mbah Min ya sebenarnya Pak ya, aliran Rahmat itu. Nah saiki piye wong desa lugu gagu diuneni dibentak-bentak terus piye rasane. Mereka awalnya itu yo nulis, wong jenengane wong pemahaman agamane masih rendah, masih kurang. Ketika nulis Arab pun banyak yang salah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada perbaikan dan berarti mau sinau. Maka pendekatannya bukan lagi pendekatan yang seperti konfrontatif, tidak bisa kayak gitu. Wong kita sudah diajari bahwasanya wong Jawa ini dipikul, kok dipikul? Ya apa? Mas, nek kuwi lho dipangku mati. Huruf Jawa nek dipangku lah mati to. Wong Jawa dipangku ya mati. Tapi nek sing dipangku bojone wong ya mana? Bablas. Oke, kayak gitu, nggih.
Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah lanjutan ayat Pak ini tahu ketika mereka berhenti dalam arti menyerang panjenengan melakukan konfrontasi mereka sudah berhenti mereka menginginkan kedamaian ya sudah terbuka saja. Nah, orang-orang sih nggak mau itu sama persis seperti orang Khawarij. Dulu yang namanya Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah itu perang. Salah satu pendukungnya Ali, sebagian itu ada yang tidak terima ketika Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah itu damai. Wah, itu alasannya Sayyidina Muawiyah, kelompok Muawiyah baik, mereka sudah hampir kalah terus minta perdamaian. Jadi Khawarij dari situ, pokoknya kita perangi. Ya, misalnya Ali jaluk damai berarti kita perangi juga Sayyidina Ali. Lho ngono kuwi wong mutungan. Khawarij sih wonge senengane mutungan. Terus artinya akhirnya hantam kromos, pateni kabeh wae. Maka Sayyidina Ali itu yang membunuh juga orang Khawarij. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah sudah tahu rencana-rencana itu, maka beliau tidak jadi rawuh ketika pas sholat. Nggih, sudah terdengar siasatnya karena Sayyidina Ali sudah kapundhut dibunuh. Maka Sayyidina Utsman ora tindak ning masjid. Jangan mami, ora sida dipateni to. Seperti itu. Termasuk ketika apa? Khutbah. Khutbah itu dulunya juga enggak tinggi-tinggi amat. Itu zamannya Sayyidina Muawiyah dhuwurke sehingga orang yang ketika mau membunuh itu ketok. Nah, sehingga seperti itu. Jadi ono riwayating yang namanya tempat khutbah itu mimbar itu dhuwur. Ora kaya ning Kemenak kae, mimbare ngono kae apa ning ngendi. Biasane masjid-masjid NU itu yang mimbarnya masih tinggi-tinggi itu. Jadi ada riwayatnya itu semuanya. Oke, semacam itu. Nah, ketika mereka berhenti, fala udwana, maka nggak ada permusuhan. Yes. Njaluk maaf ya wes di ngapura gitu saja. Ora wong iku alasan wae. Nah, semacam itu. Illa 'alad dhalimin. Tetap ada pengecualian kecuali bagi orang-orang yang zalim. Artinya zalim itu tetap diperangi karena mereka terus pada akhirnya tidak menghargai, tidak menghormati kesepakatan damai. Nah, itulah yang dieksekusi karena melakukan konfrontasi dan lain sebagainya. Jadi tetap yang namanya satu kejadian tertentu ono tukang kompore. Tukang kompore itu sing dicekel sik. Tukang kompor ini dicekel sik. Ngobong-ngobongi, kuwi sing kudu dicekel sik. Maka dalam model ceasefire atau model perdamaian, upaya perdamaian itu mesti diupayakan di sana dicari triggernya terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab pertikaian tersebut diurai dulu baru setelah itu kewenangan kabeh. Maka ilmu intelijen mesti menggunakan semacam itu. Jadi ada orang-orang yang memang kita ndak boleh perangi. Wong dulure dhewe padha-padha warga negara Indonesia kok. Nah, orang-orang yang semacam itu masih banyak dan semakin bertambah banyak. Mohon pangapunten semakin bertambah banyak. Indonesia itu tambah banyak. Ora peduli agama apa. Agama apapun ada orang-orang yang mempunyai pemahaman konfrontatif. Sifatnya konfrontasi, seneng konfrontasi, ada bentur-benturkan, nah itu ada.
Tapi secara umum orang-orang itu orang-orang baik mesti menginginkan perdamaian, mesti menginginkan ketentraman, mesti menginginkan kenyamanan. Contoh nggih, itu di tempat yang sama di daerah Tel Aviv ya, itu tidak semua orang Yahudi seneng perang. No sing seneng iki aman, tentram, damai iki dan jumlahnya bukan sedikit, banyak juga. Jangan terus jenengan mempunyai anggapan wong Israel kuwi terus wabeh weli. Tidak boleh kayak begitu. Ada juga orang-orang yang baik. Di kalangan mereka ada. Jadi tidak boleh modelnya hantam kromo, kabeh wong Islam ki apik, ndak bisa. Mesti ana sing elek, ana sing gento barang. Padha wae. Gitu loh. Jadi semacam itu. Dan kita diminta untuk tetap bisa adil, mengedepankan kebenaran. Walaupun mungkin kebenaran itu dari lidah atau orang lain. Ya harus kita akui itu yang benar. Semacam itu. Terus kita masuk ayat 195. Ayat 194 ding. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyahrul haram bisyahril haram. Wal hurumatu qisas. Dengan pirsa qisas. Qisas itu hukuman atas perilaku kejahatan. Misalnya saya membunuh orang, maka pun saya dikisos, dibunuh. Ketika saya mencuri sampai pada level jumlah kekayaan tertentu, maka berlaku hukum potong tangan. Di Saudi, Islam, kisos itu seperti al-ainu bil aini, wal udhunu bil udhuni, dan seterusnya. Jadi misalnya aku jotos masesan, terus untune coplok, untune tanggal, ucul sampai akhirnya berdarah. Ya di dalam hukum Islam, hukum pidana Islam atau jinayat, ya saya akan mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hukuman yang sama, semacam itu. Maka pada saat itu orang akan berpikir ketika seseorang itu mau melakukan tindak aniaya kepada orang lain. Misalnya ya, terjadi pembunuhan massal. Misalnya aku dipateni, dicegat dipateni karo wong 8. Maka hukumannya sama. Orang 8 itu juga berat mati mateni berarti dipateni, nyilakani ya dicilakani. Nyakiti juga dibales disakiti. Itu hukum Islam. Maka yang namanya kriminalitas itu kalau diterapkan dengan benar yang namanya hukum Islam tersebut, orang akan mikir seping sewu untuk melakukan tindak kriminal. Itu pernah terjadi di salah satu negara teman saya, orang Afrika. Daerah Niger, salah satu kampung. Saniki tiangnya teng Singapura, namanya Abdul Karim. Ya, dia lancar bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Prancisnya lancar, dan bahasa Niger. Nah, di kampungnya itu
terjadi kriminalitas yang sangat banyak, terjadi tindak kriminal yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya di sana masih ada model ketua-ketua gitu, ketua-ketua suku atau apa gitu. Kemudian karena sebagian besar adalah orang-orang Islam, terus kemudian mereka berembuk dan sepakat menggunakan hukum Islam, hukum pidana Islam, bukan Islam tok ya, hukum pidana Islam. Nah, di situ pada saat itu karena ada kesepakatan ini, maka semuanya tanpa kecuali kalau melakukan tindak kriminalitas, hukuman itu berlaku siapapun. Tidak peduli itu teman, tidak peduli itu keluarganya sendiri. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, semacam itu. Maka ketika diterapkan betul, potong tangan ya potong tangan. Oke. Terus kemudian kalau misalnya mencederai ya dibalas dicederai dan lain sebagainya, hanya dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang dari setengah tahun, tingkat tindak kriminal itu turun drastis. Semacam itu. Cuman juga harus betul-betul konsekuen. Maka ketika yang namanya toko itu terbuka dan tidak ada orangnya, tidak ada yang mencuri. Karena ketika mereka mencuri, mereka tahu konsekuensinya apa. Kecuali mencuri karena kebutuhan mendesak, malah tidak ada masalah. Malah dibantu. Oke. Malah dibantu betul. Dicukupi dengan lewat Baitul Mal. Tapi kalau mencuri, seperti halnya di Indonesia itu, seperti korupsi dan lain sebagainya, ditegakkan betul. Sing pertama tangan, menyilang, baru kui kaki, ganti tangan lagi, setelah itu kaki lagi. Maka jenengan ketika haji akan menemui orang-orang yang semacam ini. Tangannya renek, sikile renek, terus piye coba. Macam itu. Cuman sekalipun kayak begitu, Saudi Arabia juga tidak lepas dari kritik karena mereka tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semacam itu. Di Mesir, itu ketika orang itu membunuh, saya punya teman dulu orang Medan, itu membunuh satu keluarga orang Malaysia, itu langsung eksekusi, mati saja. Oke. Semacam itu kisos, hukum kisos. Jadi kalau misalnya, maka di sini ada keterangan pamani atada alaikum, barang siapa yang menyerang atas panjenengan fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum, maka dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan serangannya terhadap panjenengan. Oke, itu kisos. Jadi semacam itu. Sekalipun begitu, sekalipun begitu, tetap di dalam hukum Islam masih didahulukan masalah maaf. Hukuman apa saja tetap masih didahulukan urusan maaf. Jadi kalau misalnya keluarga itu memberikan maaf, ya sudah, maka terus diganti dengan denda. Masih ingat TKW yang membunuh majikannya? Ya.
Dari pihak keluarga memberikan maaf, tapi juga meminta supaya diganti dengan dendam. Kasing bayar semua orang Indonesia, malah saiki TKW-ne wong Madura ku malah dadi wong sugih karena masih sisa semacam itu. Dalam Islam itu asas keadilan didahulukan. Boten sama rata lho nggih. Asas keadilan. Nek sama rata wong nek misale wong miskin terus mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya, oh itu tidak bisa dihukum. Nek ning Indonesia ono ibu-ibu jipo kayu bakar ngono wae dilebokke kunjara kok. Asas keadilan dari sisi apa itu? Gitu. Ngambil coklat yang sudah jatuh di bawah, ya walaupun milik perhutani, tapi kan misalnya itu jumlahnya tidak seberapa kan yo ojo. Kecuali maling coklat miliknya negara dalam arti perhutani dan lain sebagainya, itu terus sak truk. Ora jenenge kerampok. Itu perlu hukum ditegakkan. Korupsi saiki wong penak-penak wae, seneng-seneng wae. Soale ya apa? Ning kunjara bisa iso milih kamar dalam arti tempat penjara yang mungkin bisa dibayar sehingga luwih enak dan lain sebagainya, sipirnya masih bisa dibeli, waliyadzubillah. Maka wong mlebu kunjara nyantai-nyantai wae. Coba dieksekusi. Ora mungkin. Wong maling terus eksekusi, potong tangane. Bar kuwi nek maling meneh sikile. Ganti sebelah kanane, tangan kanan, bar kuwi sebelah kirine. Ayo arep ngopo? Mbok sugih kaya apa ora duwe tangan, ora duwe sikil dan lain sebagainya. Masih mencuri lagi, udah eksekusi tenanan. Wong tetep mikir ping 1000 arep melakukan tindak kriminal. Kalau ndak ada ya ning Gondang Rejo anane mung begal ngono kae. Semacam. Nah, wattaqullah dan takutlah kepada Allah. Karena yang namanya hukum ya, hukum fikih itu masih bisa diakali. Hukum itu masih bisa diakali. Wes sapa wae lah terserah. Masih bisa diakali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau pirsa, maka takutlah kepada Allah. Hukum ning Indonesia apa ning endi wae jenengane hukum masih bisa melakukan apa kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Wah, biasa kayak gitu itu. Soalnya ning dunia, tapi ning akhirat enggak bisa kayak. Maka di sini diingatkan wattaqullah. Kuwe ning dunia iso ucul. Iso bayar kamar, iso njaluk fasilitas, iso minta pengurangan, bisa minta penangguhan, bahkan dari yang salah menjadi malah bebas, bisa di dunia itu bisa. Tapi mahkamahnya Allah tidak bisa. Semacam itu. Maka di sini diingatkan wattaqullah, takutlah kang kepada Allah. Maksudnya ya apa? Adab Allah, pengadilan Allah. Semua yang jelek ya tetap aja jelek. Elek ya elek. Walaupun ning ngarepane wong kabeh apik ora iso ning ngarepane Allah ya elek ya elek. Baik. Enggak bisa dimanipulasi, enggak bisa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ingatlah selalu bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa. Yang apa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Sekalipun ning donya iku uripe sengsara, ora apa-apa. Donya mung sedilu kok.
Tapi insya Allah selama kita itu benar-benar takwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, walaupun ning dunya dibuli, walaupun di ning dunya terpinggirkan, walaupun ning dunya termarginalkan, dan lain sebagainya, ingat Allah yang bersamai kita. Dengan bersani, Annallaha ma'al muttaqin. Ada ma'iyah di situ. Ada pembersamaan. Dalam arti Allah yang membersamai kita. Nek Gusti Allah yang membersamai panjenengan, Allah akan bisa menjadikan orang lain terus kalih panjenengan. Allah akan bisa menjadikan orang lain terus kemudian memberikan bantuan terhadap panjenengan. Allah yang bisa memberikan membuka hati orang lain terus kemudian memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan lain dorongan, memberikan support dan lain sebagainya. Macam itu. Walaupun dalam sisi pengadilan dengan kalah, jangan dianggap salah, tapi dalam pandangan orang-orang yang baik dengan tetap benar. Semacam. Nah. Sudah mulai. Tambah setunggal sampai ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah. Infak nih, fi sabilillah. Terus berurusan kisos kok infak piye? Gitu. Wah, iki ora ono hubungane. Oh, jangan begitu. Jenengan persani, innallaha ma'al muttaqin. Bentuk daripada takwa itu adalah salah satunya adalah infak fi sabilillah. Karena dia mengerti bahwasanya harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ingin supaya dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen ditulungi oleh Gusti Allah, pengen dibantu oleh Allah, pengen disokong oleh Allah yang maha segala sesuatu itu, maka kerjakanlah perintahnya apa itu? Anfiqu, berinfaklah kamu fisabilillah, dalam sabilillah. Niki pernah terjadi satu kasus ya. Kalau zakat fitrah itu tidak boleh itu diberikan kepada sabilillah. Enggak oleh, zakat fitrah enggak oleh. Dengan bersani ning fikih, kecuali memang itu orangnya masuknya kategori fakir atau kategori miskin baru bisa. Jadi urusannya fakir alih miskin kan sabilillah. Itu pendapat yang terkuat dalam fikih Islam gitu. Berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah yo para wal masakin. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan ceburkan dengan tangan kamu ke at-tahlukah. At-tahlukah itu kerusakan atau kehancuran. Artinya jenengan yo kudu mikir aja kabeh. Jenengan juga mikir jenengan dalam arti di sini, tapi ada contoh yang mungkin berbeda ya. Nanti saya sampaikan. Jadi jenengan yo mikir kebutuhane panjenengan sendiri, keluarga panjenengan, terus ukurannya panjenengan. Itu juga bagian daripada infak. Ketika jenengan itu memberikan memberikan nafkah, gaji atau pendapatan atau penghasilan panjenengan kepada istri, terus kemudian nyangoni anak, membiayai anak, jangan mung hanya sekedar diwehke, tapi diniati duh Gusti, niki peparingane jenengan kula infake teng bojo kula kagem nyukupi kebutuhan keluarga.
Niki kula infake kagem pendidikan anak kula. Niki kula infake kagem anak kula maem makanan yang halal dan baik. Jadi itu adalah infak yang paling baik, sedekah yang paling baik. Jadi keluargane sik dipikir ora anggere potong ngono bae ora to. Dikandani bolak-balik ngono ya ora ono bar-bare. Dari mulai zaman Pak Judi sampai saiki, dari arep buka kitab ngono. Lah, kesuwen. Sampai sekarang orangnya jadi kabit ngene. Ono bahkan sampai sik padha wae. Maka di sana jenengan pirsani di at-tahluka ada titik 3. Titik mu'anakoh itu, jenengan bisa berhenti ila tahlukah, bisa berhenti ila tahlukati wa ahsinu. Nek berhenti ila tahlukah berarti wa ahsinu innallaha. Tapi nek jenengan berhenti wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Di sana ada kata ihsan, perbaikan itu ada. Memperbagus itu ada. Nah, semacam itu. Ada contoh yang sangat menarik. Sayyidina Umar bin Khattab itu berinfak fisabilillah setengah daripada harta benda. Wes mongso paling mukih ngono. Misalnya hartanya 2M, terus diinfake 1M. Nah, baru kuwi terus rawuh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diberikan 100%. Wong, lah terus anak bojomu mbok piye iki? Piye iki? Bagian anak bojomu piye iki? Pun kula serahi ali Gusti Allah yang Maha Pirsa kok. Jawabane ngono kuwi. Dan tidak kekurangan sama sekali. Artinya bojone dhewe anake iki ya lega lila. Anake bojone ra lila, piye arep dadi apik. Makane perlu pendidikan dari panjenengan sedaya selaku suami. Termasuk ketika sang suami kuwi pirite pol apelite rahmu perlu jenengan emotaken wae iki. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dengan garis bawah itu. Jadi ihsan itu puncak. Puncak san. Jadi Islam, iman, ihsan. Jadi nek pengen dadi kinasih Gusti Allah harus ihsan. Ora mung trimo Islam karo iman tok, ihsan. Ihsan itu memandang bukan lagi ras, bukan lagi agama, bukan lagi negara, tapi memandang itu adalah makhluk Gusti Allah sing kudu dihormati, dihargai sekalipun penjahat, sekalipun pelaku kriminal dan lain sebagainya. Maka jenengan saged pirsani nggih. Ada satu kitab cukup tebal itu yang membicarakan tentang aulia illah, wali-wali Gusti Allah. Itu syaratnya dia harus baik kepada seluruh makhluk Gusti Allah. Bahkan ada salah seorang itu diangkat jadi kinasih Gusti Allah hanya karena dia berlaku baik kepada binatang. Dengan mirsani, kalau tadi gitu, kalau tadi anallaha ma'al muttaqin, kalau ini innallaha yuhib. Kalau yuhib itu dari Allah kepada panjenengan. Oke. Dari Allah kepada panjenengan. Nah, Allah sampun tresno. Kalau Allah sudah tresno, malaikat mesti tresno, ora mungkin ora. Kalau malaikat semuanya sampun tresno, berarti terus kemudian akan meletakkan sayap-sayapnya di bumi dan menjadikan orang-orang yang beriman tresno kalih panjenengan.
maka berbuat yang baik kepada siapa. Maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita tanpa ada pamrih, tanpa ada kepentingan. Oke, ngoten kemawon. Ini sudah setengah 2. Kalau kesewan kegiatan kali calon-calon penghulu ngaji maneh. Ingat perlu digarisbawahi tadi apa? Anallaha ma'al muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Seperti itu. Mungkin yang sekedik niki saged manfaat wabil khusus kagem kula piyambak pun kagem panjenengan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan apa yang jadi kita itu Allah sunnah itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup sareng-sareng nanti wawasan alhamdulillah kali doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.